Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutor yang terhormat dan berbahagia. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul saat ini. Perkenalkan, nama saya Rosiana. Ingin mempresentasikan materi saya Modul 1, konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Baiklah, saya bakal membacakan daftar isi modul 1, yaitu kegiatan belajar 1, konsep dasar pembelajaran terpadu, kegiatan belajar 2, model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, kegiatan belajar 1. Berbagai model pembelajaran terpadu. Terdapat dua istilah yang secara teoris memiliki hubungan yang saling terkait dan tergantung pada dan lainnya, yaitu integrated curriculum, kurikulum terpadu, yang integrated learning, pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemandu isi, keterampilan, dan sikap. Rasional pemandu di antara lain disebabkan oleh berbagai hal berikut. 1. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat independen, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkan diperlukan multi-skill. Kedua, adanya tuntutan integrasi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah, memudahkan anak menumbuhkan hubungan antara mata dan transfer pemahaman antara konteks. 4. Demi efisiensi. Kelima, adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Berbagai model pembelajaran terpadu. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu ini bertolak dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan anak. Tujuan tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep mata pelajaran, akan tetapi konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik. Terpadu tampaknya lebih menekankan pada keterlibatan anak dalam proses belajar atau mengarahkan anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Pendekatan pembelajaran terpadu ini lebih menekankan dan penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, yaitu learning by doing. Yang B, keterkaitan pembelajaran terpadu. Karakteristik yang perlu Anda pahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu pemisahan antara mata pembelajaran menjadi tidak begitu jelas. Keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas, fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Seterusnya, karakteristik pembelajaran terpadu. Berbagai kelebihan pembelajaran terpadu berikut ini. Pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir siswa. Kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Keenam, menumbuhkan perkembangan keterampilan sosial siswa, kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Yang C, landasan pembelajaran terpadu. Landasan-landasan yang perlu mendapat perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, landasan praktis. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan dan kompetensi dan isi atau materi pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berada pula landasan psikologis, terutama berkait dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis atau teori belajar. Psikologis berkembang diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kontribusi dalam hal bagaimana isi dan materi pembelajaran terpadu tersebut disampingkan kepada penentuan cara metode pembelajaran, sedangkan landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang D, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terutama pada penggalian tematik, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. Dalam proses penggalian tema perlu diperhatikan prinsip-prinsip beragam berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Kedua, tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentan waktu belajar. Keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Ketujuh, yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu diperlukan dan perhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kompleks harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Ketiga, guru perlu bersikap akomodatif terdapat ide-ide yang terkadang sama sekali tidak
terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dalam proses penilaian. Pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri evaluation di samping untuk pembentukan lainnya. Guru perlu mengajak para siswa untuk menilai memperoleh belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang dicapai. Yang manfaat pembelajaran terpadu. Di bawah ini diuraikan berapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu, antara lain dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran, akan tetapi penghematan karena tumpu tindih materi yang dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Keempat, kemungkinan pembelajaran akan terpotong-potong sedikit sekali terjadi sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapatkan perhatian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Kelima, pembelajaran terpadu memberikan peranan-peranan dunia nyata sehingga dapat mempertimbangkan kesempatan transfer pembelajaran, transfer of learning, dengan panduan pembelajaran antar pelajar diharapkan penugasan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Pembelajaran di bawah ini diuraikan beberapa manfaat yang dapat dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu, antara lain dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 7. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan penyeluruhan pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan aktif dan otonom dalam pemikirannya. Kedelapan, motivasi belajar dapat diperbaiki dengan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Para siswa akan terlihat akan konformatif yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. 9. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembati pemahaman yang terkait. Pemahaman yang berintegrasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lainnya. Ke-10, melalui pembelajaran terpadu, terjadi kerjasama yang meningkatkan antara para guru, para siswa, guru siswa, dan siswa orang sumber lain. Belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Kegiatan belajar 2. Berbagai model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya. Menurut seseorang ahli yang bernama Robin Ford di tahun 1991, mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah 1. Fragmented, 2. Connected, 3. Nested, 4. Segmented, 5. Shared, 6. Webnet, 7. Threaded,
8 integrate, 9 immersed, dan 10 network. Selain pandangan Robin Forgetty di atas, Jacobs tahun 1989 mengemukakan 5 pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin-based, fragmented, multidisiplin, interdisiplin, dan integrate. Yang B, model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Tentu saja dari model-model pembelajaran terpadu seperti yang telah dikemukakan oleh Robin Forgetty dan Jacob di atas, tidak semua tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Menurut hasil pengkajian tim pengembangan PGSD tahun 1997, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang menampakkan paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita, yaitu pertama, model jaring laba-laba, webbing. Model pembelajaran ini adalah model pelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Kedua, model ketergantungan kognitif adalah model pembelajaran terpadu yang serta sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, atau satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Ketiga, model keterpaduan integrate. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajar. Terima kasih kepada itulah materi yang saya sampaikan tentang konsep dasar dan modul-modul pembelajaran terpadu. Saya akhiri presentasi saya. Saya akhiri, bila saya ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.